Shalom dan salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kita sekali lagi dalam program online Komisi Belia Keuskupan Keningau. Hari ini, pihak komisi sangat berbesar hati ingin mengajak para belia dan umat untuk terus lebih mengenali para santo dan santa gereja Katolik. Oleh itu, minggu ini kita akan bersama-sama mendengar dan mengenali lebih lanjut siapakah Santo Francis Xavier. Francis Xavier lahir di Navarra, Spanyol pada 7 April 1506. Ayahnya adalah seorang bangsawan dan merupakan penasihat bagi raja pada waktu itu. Pada tahun 1512, Navarra telah diserang dan ditawan. Keluarga Francis Xavier mengambil bahagian di dalam usaha sama Kerajaan Perancis dan Navarra untuk menawan kembali wilayah yang ditakluk, tetapi gagal hingga mengakibatkan harta benda keluarga mereka disita dan dirampas. Pada tahun 1515, sewaktu Francis Xavier berumur 9 tahun, ayahnya meninggal dunia. Francis Xavier mendapat pendidikan awal di Navarra dan kemudian melanjutkan pengajiannya di University Paris. Di Paris, ia bersama-sama dengan orang-orang yang terpelajar dan terkemuka. Salah seorang sahabatnya ialah Ignatius yang kini dikenali sebagai Santo Ignatius Loyola. Ignatius Loyola mempunyai pengaruh besar terhadap jalan hidup Francis Xavier di kemudian hari sebagai seorang misionaris besar dalam sejarah gereja. Pertanyaan dasar yang membuka lembaran hidupnya yang baru ialah, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, namun kehilangan jiwanya? Pertanyaan ini sungguh mempengaruhi sikap Francis Xavier hingga ia berani mengabdikan seluruh hidupnya sebagai abdi Allah untuk menyebarkan Injil dan membangun kerajaan Allah di dunia ini. Pada tanggal 15 Ogos 1534, Francis Xavier bersama Ignatius Loyola dan 5 rakan mereka mengikrarkan kaul kemiskinan, kesucian, dan ketaatan di gereja Montmartre, Paris. Upacara perlafasan kaul ini menandakan bahwa berdirinya kongregasi Serikat Yesus ataupun Jesuit yang secara rasminya direstui oleh Bapa Suci Paulus ketiga pada tahun 1540. Dalam kaul ini, mereka juga berjanji untuk membantu Bapa Suci dalam usaha menangani ajaran sesat serta menyebarluaskan iman Kristian. Francis Xavier ditabiskan menjadi padri pada tanggal 24 Jun 1537. Setahun kemudian, ia berangkat ke Roma dan bersama Ignatius Loyola, ia menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan Serikat Yesus dan misinya. Pada 16 Mac 1540, Francis Xavier berangkat ke Portugal untuk memenuhi undangan Raja Yohanes ketiga yang meminta padri-padri Jesuit untuk memberitakan Injil di wilayah jajahan Portugis di India. Bersama 2 orang rakan, Francis Xavier memulakan perjalanan pada 7 April 1541 dan tiba di Goa, India pada tanggal 6 Mei 1542 setelah singgah sebentar untuk melayani di Mozambiki.
Pelayanan Francis Xavier di Goa, India diberkati dengan keberhasilan yang baik, walaupun pada mulanya menghadapi kesukaran dalam usaha untuk mengembangkan ajaran Katolik. Lebih-lebih lagi, beliau adalah mubalik Jesuit yang pertama di India. Namun, dengan cara pewartaannya yang menarik dan kekudusan hidupnya, ia berhasil menawan hati ramai orang dan membaptis mereka menjadi pengikut Kristus. Ia mengajari kaum pribumi dengan ajaran Kristen yang mengutamakan cinta kasih, dan dalam masa yang sama, beliau dengan berani membela orang pribumi yang menderita kerana ketidakadilan penguasa tempatan maupun penguasa jajahan yang mengamalkan rasuah. Dalam suratnya kepada Ignatius pada tanggal 15 Januari 1544, ia menulis, "Lenganku sering terasa letih dan sakit kerana membaptis begitu ramai orang dan membimbing mereka kewajiban-kewajiban iman Kristiani dalam bahasa ibunda mereka." Pada tahun berikutnya, sekitar tanggal 27 Januari, ia mengabarkan lagi ke kota Roma bahwa ia sudah membaptis lebih kurang 10.000 orang dalam masa 1 bulan. Beliau juga menceritakan tentang kecintaan mereka padanya kerana perbuatan-perbuatan baik dan ajaib yang dilakukannya di tengah-tengah mereka. Selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1542 hingga 1545, Francis Xavier mewartakan Injil di pantai barat India. Semua pelayanan agungnya itu terdengar juga hingga ke Melaka. Disebabkan itu, pada tahun 1545, ia tiba di Melaka dan mewartakan Injil di sana. Selama berada di sana, ia memanfaatkan waktunya untuk membina akhlak dan hidup perkawinan penduduk Melaka yang agak merosot. Ia rajin berkhotbah dan membimbing umat yang kehausan rohani. Untuk mengukuhkan lagi pelayanannya, Francis Xavier mengambil inisiatif untuk mempelajari dan menguasai bahasa tempatan dan menterjemahkan ajaran Kristian serta doa-doa dalam bahasa tempatan, yaitu bahasa Melayu. Pada awal tahun 1546, Francis Xavier berlayar dengan kapal dagang ke gugusan kepulauan di Indonesia Timur, terutama di Maluku. Dalam suratnya, ia mengatakan bahwa dari pagi hingga ke malam, ia terus-menerus mendengarkan pengakuan dosa, mengunjungi orang sakit, memberikan sakramen-sakramen dan penghiburan rohani kepada mereka yang dalam keadaan nazak, serta sering memberikan khotbah. Francis Xavier juga memaklumkan bahwa di pulau itu ia telah mengunjungi desa-desa yang kebanyakan penduduknya beragama Kristian dan membaptis ramai kanak-kanak yang belum menerima pembaptisan. Selain itu, di beberapa kawasan, Francis Xavier telah membaptis lebih kurang 1.000 orang. Ia juga mempersiapkan kedatangan padri-padri baru ke tempat ini. Pada bulan Julai 1546, Francis Xavier meneruskan perjalanannya ke Ternate, yaitu salah sebuah kepulauan di Indonesia.
Di sini ia berkhotbah kepada saudagar-saudagar Portugis pada setiap pagi. Manakala pada malam hari, ia akan mengumpulkan orang-orang berbahasa Melayu, melatih mereka agar mengerti dan menghafal doa-doa, serta menyanyikan kisah-kisah di dalam kitab suci. Tentang hasil jerih payahnya, ia menulis, "Syukur kepada Allah. Umat di Ternate ini begitu gembira menyanyikan lagu Aku Percaya, Bapa Kami, Salam Maria, 10 Perintah Allah, perbuatan-perbuatan belas kasih, pengakuan dosa umum, serta banyak lagi lagu dan doa. Syukur kepada Allah bahwa saya dengan cepat amat disukai oleh orang Portugis di pulau ini dan juga orang pribumi yang beragama Kristen serta bukan Kristen." Setelah Francis Xavier mengatur ketibaan Paderi baru, ia kembali ke Melaka dan seterusnya membuat perancangan untuk berlayar ke negara Jepun. Mengenai perancangan misinya ke Jepun, Francis Xavier menulis surat kepada Ignatius. Iman kita harus diwartakan kepada orang-orang Jepun, kerana mereka mempunyai hasrat dan kerinduan yang besar untuk mendengarkan Injil dan menjadi Kristen. Pada tanggal 14 Jun 1549, Francis Xavier berlayar ke Jepun ditemani oleh Father Cosmas de Torres, Brother Juan Fernandez, Anjiro yaitu seorang warga Jepun yang telah menerima pembaptisan, serta 2 orang lainnya. Mereka tiba di Kagoshima, Kyushu pada 15 Ogos 1549. Di sana, mereka berusaha mempelajari bahasa Jepun dan menerjemahkan ajaran Kristen serta doa-doa ke dalam bahasa daerah setempat. Pada Ogos 1550, dari Kagoshima, Francis Xavier bersama rakan-rakannya berlayar ke Honshu, yaitu pulau terbesar dalam gugusan kepulauan Jepun. Orang-orang Jepun menyambut mereka dengan baik dan sangat berkobar-kobar mendengarkan pewartaan Injil. Mereka tertarik sekali dengan ajaran-ajaran Kristen yang disampaikan dengan penuh rasa hormat dan keberanian. Selama 1,5 tahun di Jepun, Francis Xavier dan rakan-rakannya melayani dengan penuh kasih, walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran. Tentangan dari rahib-rahib agama tempatan yang berterusan amat ketara, namun semuanya dapat diatasi dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan mereka berhadapan dengan situasi ini. Pada tahun 1552, Francis Xavier terpaksa kembali ke India untuk menyelesaikan masalah pengurusan yang timbul selama ia melakukan misi di tempat lain. Father Torres dan Brother Fernandez tinggal di Jepun untuk melanjutkan karya misi di sana. Setelah menyelesaikan masalah-masalah Jesuit di India, Francis Xavier ingin meneruskan karya misinya ke China, yaitu sebuah negara besar yang pada waktu itu tertutup bagi orang asing. Pada April 1552, ia berlayar menuju ke China dengan menaiki sebuah kapal Portugis dan mendarat di Pulau Sancian. Di sana, ia menunggu perahu yang akan membawanya masuk
ke Tanah Besar China secara rahsia. Namun pada tanggal 21 November 1552, Francis Xavier tiba-tiba jatuh sakit selepas merayakan Misa Kudus. Sakitnya semakin tenat dan setelah 2 minggu, ia menghembuskan nafas terakhir di dalam sebuah pondok. Francis Xavier meninggal dunia di Sancian pada tanggal 3 Disember 1552 pada usia 46 tahun tanpa menjejakkan kakinya di Tanah Besar China. Jenazah Francis Xavier pada mulanya disemadikan di Pulau Sancian, namun pada bulan Februari 1553, jenazahnya yang masih utuh dipindahkan dari Pulau Sancian ke Gereja Saint Paul, Melaka. Pada 11 Disember 1553, jenazah Francis Xavier dipindahkan lagi dari kota Melaka dan dibawa ke Goa, India, sesuai dengan permintaannya semasa hidup, dan disemadikan di Gereja Basilika Bom Jesus. Lengan sebelah kanannya, yaitu dari siku hingga hujung jari, yang digunakan oleh Santo Francis Xavier untuk membaptis dan memberkati orang, dipisahkan dari tubuhnya oleh Prefektur General Jesuit, yaitu Claudio Acquaviva, pada tahun 1614 dan dibawa ke kota Roma. Kini lengannya dipamerkan dalam sebuah relikuari perak di Gereja Igezu, yaitu gereja utama para Jesuit di Roma. Pada 25 Oktober 1619, Francis Xavier dibeatifikasikan oleh Bapa Suci Paul kelima dan dikanonisasikan sebagai santo oleh Bapa Suci Gregory ke-15 pada 12 Mac 1622 bersamaan dengan kanonisasi Ignatius Loyola. Hari peringatannya dirayakan pada 3 Desember setiap tahun oleh Gereja Katolik. Santo Francis Xavier juga diakui sebagai santo pelindung bagi mubalik-mubalik Katolik di negara asing serta pelindung utama karya misi. Sesungguhnya, Santo Francis Xavier adalah sahabat bagi semua orang. Beliau seorang yang amat bersemangat, menarik, rendah hati, dan penuh pengabdian. Sebagai seorang misionari, ia banyak mendirikan pusat-pusat katekumen dan sekolah-sekolah, serta berusaha mendidik padri-padri pribumi di tempat yang ia kunjungi. Seorang sejarawan gereja yang terkenal, yaitu Father Ludwig, menggelar Francis Xavier sebagai misionaris perintis agama salib di Asia dan misionaris terbesar semenjak Santo Paulus. Dengan semangat keberaniannya, ia mewartakan Injil kepada orang-orang di Asia sambil mengingatkan gereja akan panggilannya untuk mewartakan sabda Allah kepada semua bangsa. Sehingga kini, terdapat banyak sekali gereja dan sekolah yang dinamakan sempena nama Santo Francis Xavier di seluruh dunia. Di Malaysia, beberapa gereja yang dinamakan sempena Francis Xavier terletak di Selangor, Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, termasuklah juga di sekolah dan Katedral St. Francis Xavier Keningau. Semoga dengan keberanian mewartakan Injil yang dilakukan oleh Santo Francis Xavier memberikan kita inspirasi serta semangat untuk meneruskan penginjilan kepada semua orang.
Santo Francis Xavier, doakanlah kami.